Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilman wal huda wat tuqa was salaha ya rabbal alamin. Ibu-ibu salihah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah summa alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, suri teladan kita, uswah hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, yang pertama pada hari ini kita sudah diguyur hujan, dan sepertinya hujan akhir-akhir ini menjadi sering. Ini adalah hujan yang sejatinya kita nanti-nantikan setelah berbulan-bulan. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita berupa hujan, ya harus kita syukuri. Jangan sampai ketika hujan kemudian kita malah kufur, kita malah udan meneh. Hati-hati, itu bisa saja kita termasuk orang yang kufur terhadap nikmat, dan itu berbahaya. Kemudian yang kedua, alhamdulillah kita sudah sampai pada surat As-Saff. Pada pertemuan sebelumnya telah kita jelaskan tentang jalan menuju kemenangan, kesuksesan, yaitu dengan seseorang menapaki jalan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Nah, jalannya apa? Jalannya adalah seseorang, yaitu dengan mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan apa yang Allah dan Rasulnya larang. Maka ketika Allah dan Rasulnya memerintahkan sesuatu, ya kita jalankan, dan ketika melarang dari sesuatu perbuatan, maka kita harus menjauhi. Ibu-ibu saya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sedikit flashback kepada ayat ke-6, walaupun kemarin kita sudah sampai ayat ke-9. Pada ayat ke-6, Isa ibnu Maryam, Nabiullah, itu mengatakan, "Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah Rasul yang diutus oleh Allah kepada kalian." Karena mengingat Nabi Isa alaihissalam adalah Nabi dari Bani Israel terakhir. Namun kenapa kok Nabi Isa di sini mengatakan, "Wahai segenap Bani Israel, sesungguhnya aku Rasul kepada kalian"? Karena Bani Israel, mereka tidak mengakui Nabi Isa. Mereka membayangkan Nabi terakhir atau Nabi dari Bani Israel itu seperti Nabi Daud alaihissalam, yang Allah Subhanahu wa taala karuniai kekuatan, Allah karuniai kekuasaan, Allah karuniai keberanian, keperkasaan. Nah, ternyata Nabi Isa alaihissalam adalah sosok seorang nabi yang lemah lembut, tidak seperti Nabi Daud. Nabi Daud itu kelihatan besar. Kemudian sedangkan Nabi Isa itu adalah Nabi yang kelihatan lemah lembut. Kemudian tutur katanya itu tidak setegas Nabi Daud alaihissalam. Ditambah lagi, ternyata Nabi Isa alaihissalam ini tidak mengajak untuk memerangi bangsa Romawi, bangsa Yahudi, dan lain sebagainya. Tidak mengajak untuk berperang dengan bangsa yang lain seperti Nabi Daud alaihissalam, antara Daud dengan Jalut. Nabi Isa tidak demikian. Apa yang diajak oleh Nabi Isa, ternyata Nabi Isa mengajak kepada tauhid. Maka oleh karena sebab itu, akhirnya Bani Israel itu tidak mau mengakui bahwasanya Nabi Isa adalah utusan Allah
Azza wa Jalla kepada mereka. Padahal Nabi Isa adalah nabi terakhir dari Bani Israel. Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurati wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'dihi ismuhu Ahmad. Dan Nabi Isa selain memproklamasikan bahwasanya beliau adalah nabi dari Bani Israel, beliau juga mengabarkan kepada kaumnya, kepada pengikutnya, bahwasanya kelak setelahku akan muncul seorang nabi akhir zaman, nabi terakhir, yang namanya adalah Ahmad. Kemarin sudah kita jelaskan kenapa disebut dengan Ahmad. Karena salah satu sebabnya Nabi Muhammad SAW adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling banyak mensucikan Allah, memuji Allah, ibadahnya paling sempurna. Dari segala aspek ibadahnya itu Nabi Muhammad paling sempurna dibanding hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain. Maka ketika Nabi Muhammad SAW diutus kepada umat manusia, maka didapati di antara mereka banyak yang ingkar kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian pada ayat ke-7, wa man adlamu mimman iftara 'alallahi kadiba wa huwa yud'a ilal Islam. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan sekali lagi bahwasannya orang kafir, orang Yahudi Bani Israel itu adalah seorang makhluk hidup yang paling tidak tahu diri, tidak tahu sopan santun, tidak tahu rasa terima kasih. Sejatinya mereka sudah tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil, mana yang utusan Allah dan mana yang tidak. Tapi mereka mengingkari atas apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan. Salah satunya Nabi Isa alaihissalam, dan dia juga tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad, padahal mereka ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Huwallazi arsala rasulahu yuriduna liyutfi'u nurallah bi af'ahihim. Kemudian pada ayat ke-8 Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwasanya orang kafir sejak zaman dahulu itu senantiasa berusaha untuk memadamkan api Islam dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam propaganda, dengan menghina Nabi Muhammad SAW, dengan membuat karikaturnya, dijelek-jelekkan, diejek dan lain sebagainya. Namun ternyata Nabi Muhammad SAW tetap dicintai oleh segenap manusia, bukan hanya lawan maupun bukan hanya kawan, begitu juga dengan lawannya. Semua mencintai Nabi Muhammad SAW. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengutus para rasulnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Rasulullah SAW bil huda, dengan membawa petunjuk, wa dinil haq, dan agama yang benar yaitu agama Islam, liyudhhirahu 'alad dini kullihi, yang mana agama Islam nanti akan unggul, akan dimenangkan dibanding agama-agama yang lain. Mana yang pertama? Agama Islam adalah agama yang paling masuk akal, paling benar, paling bisa diterima oleh akal kita. Bahkan di setiap perdebatan apapun itu tentang konsep ketuhanan, agama Islam adalah agama yang paling masuk akal tentang konsep ketuhanannya. Pertama, Qul huwallahu ahad. Konsep ketuhanan yang pertama itu harus satu, esa. Tidak bisa konsep ketuhanan itu berbilang. Maka kalau berbilang, semua akan memiliki wewenang. Maka sebelum Pilpres diumumkan siapa pemenangnya, di antara 3 calon itu tidak boleh ada yang mengaku sebagai presiden, karena belum ada yang berhak, karena wewenang mereka sama-sama 3, cuman sebagai calon. Apalagi kalau masih bakal, nggak boleh deklarasi dulu, masih bakal. Kalau sudah calon baru. Maka coba bayangkan kalau seandainya ada satu di antara calon ini yang mendeklarasikan saya presiden,
atau mengatur negara ini selayaknya seorang presiden, maka semua orang akan protes karena dia belum berhak. Karena sejatinya wewenang dia dengan calon yang lain itu sama. Begitu juga dengan perusahaan. Ketika sebuah perusahaan itu kepalanya ada 3 atau ada 2, maka tidak akan jadi, nggak akan maju. Salah satu di antara kepala tersebut harus menurunkan ego. Misalnya, contoh mudahnya sekarang, misalnya Indonesian College itu dipimpin oleh 2 kepala. Satu pengennya A, satu pengennya B, untuk menyongsong misalnya tahun ajaran baru. Misalnya sebentar lagi sudah ada PSB, penerimaan mahasiswa baru, gimana taktik kita agar bisa menjaring banyak peserta. Satu ngomong A, satunya B, ribut terus, nggak akan selesai kecuali ada satu yang mengalah, menurunkan egonya. Nah, ketika menurunkan egonya artinya dia harus lebih rendah dibanding orang yang tadi. Nah, kalau konsep ketuhanan itu semuanya sama, nggak akan bisa. Maka konsep ketuhanan yang pertama itu harus esa. Dan konsep ketuhanan yang Tuhannya esa itu hanya ada satu, yaitu Islam. Allahus Somad. Allahus Somad apa itu? Allah itu tidak membutuhkan sesuatu pun, apapun tidak membutuhkan. Maka konsep ketuhanan yang kedua adalah dia tidak butuh anak, tidak juga butuh pasangan. Nah, ketika seseorang misalnya butuh pasangan, butuh anak, itu menunjukkan bahwasanya itu dia lemah. Kita butuh untuk agar hidup kita ini bahagia, tenang, ya kita butuh untuk menikah. Kita butuh memiliki anak. Demikian. Ini menunjukkan bahwasanya ketika seseorang membutuhkan pasangan, membutuhkan anak, itu menunjukkan bahwasanya dia adalah lemah. Dan itu berlaku untuk manusia. Sedangkan untuk konsep ketuhanan tidak berlaku demikian. Masa ada Tuhan memiliki anak? Nah, kalau misalnya Tuhan memiliki anak, maka apa yang terjadi? Maka anak Tuhan tadi layak untuk dikatakan sebagai Tuhan. Bisa dimengerti? Begini. Jika seandainya ayah bapaknya itu seorang lurah, maka normal dan wajar ketika bapaknya menginginkan anaknya kelak menjadi lurah. Begitu juga kalau bapaknya itu presiden, maka sungguh normal dan wajar ketika seorang bapak menginginkan anaknya menjadi presiden, atau orang mengatakan kamu layak untuk menjadi presiden. Karena apa? Lah bapakmu presiden. Maka kalau konsep ketuhanan itu bukan Allahus Somad, bukan tidak membutuhkan segala sesuatu, nggak akan jadi. Butuh anak, butuh pasangan. Maka konsekuensinya ketika dia butuh anak, butuh pasangan, pasangannya layak juga dijadikan sebagai apa? Sebagai Tuhan. Nah, sebagaimana pimpinan negara, ketika yang menjadi pimpinan negara suaminya, maka istrinya dikatakan sebagai ibu negara. Misalnya suaminya raja, maka istrinya menjadi ratu atau permaisuri. Maka demikian. Kemudian yang ketiga, Allahus Somad, lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak boleh ada yang sekufu, sebanding, kekuasaannya sama. Ini konsep ketuhanan yang paling masuk akal itu hanya ada di Islam. Maka Islam dimanapun ketika diajak debat masalah konsep ketuhanan itu menang. Selalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menangkan. Maka ketika misalnya kita mengajak debat atau diskusi dengan orang-orang non-muslim, ya kita misalnya ketika kita terpaksa diajak diskusi, kita mulailah dari konsep yang paling dasar. Siapa sih Tuhan kita? Siapa sih yang kita sembah gitu. Nah, terkadang mereka itu mengajak kepada sesuatu hal yang nggak boleh, sesuatu yang abstrak gitu. Maka Tuhan kita kan ada, itu wujudnya ada, bentuk perwujudannya ada. Sedangkan Tuhannya umat Islam nggak ada. Kita nggak usah meributkan itu. Sekarang siapa sih yang kita sembah?
Nah, kalau yang disembah aja, untuk apa kita menyembah sesuatu yang tidak abstrak, yang nampak, tapi dia tidak memiliki kekuasaan yang mutlak gitu loh. Maka tidak layak. Maka masalah abstrak non abstrak itu relatif. Toh kita sendiri juga tidak pernah melihat nyawa kita di mana. Ada yang pernah lihat nyawa kita? Nggak ada. Nyawa kita di mana? Kita cuman ya, ketika kita seseorang bisa bergerak, maka artinya nyawanya masih ada. Kalau misalnya dia tidak bisa bergerak, maka nyawanya sudah tidak ada. Nah, pertanyaannya, kita pernah lihat nyawa kita? Tidak. Pernah kita lihat apa namanya udara? Kan semua orang mengakui udara itu ada. Tapi pertanyaannya, udara mana? Maka kita tidak perlu meributkan sesuatu yang sesuatu yang bukan pokok, sesuatu yang cabang. Maka perlu ketika kita diajak diskusi, kita kembalikan kepada konsep awal, yaitu konsep ketuhanan. Ini yang makna yang pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan memenangkan agama Islam ini ketika diajak tentang konsep ketuhanan. Makna yang kedua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti memenangkan umat Islam kelak terjadi di akhir zaman, yaitu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman. Nabi Isa nanti akan akan menghancurkan salib. Jadi salib itu akan dihancurkan. Itu sebagai bentuk apa? Bahwasanya apa yang mereka sembah itu tidak benar, tidak layak. Maka selama ini kan orang non-muslim itu kan mengakui bahwasanya salib itu adalah pelindung mereka. Maka kelak Nabi Isa alaihissalam akan menghancurkan salib tersebut. Kemudian Nabi Isa alaihissalam akan membunuh babi. Maka jangan dianggap ya, jangan kita pernah mengira bahwasanya babi itu akan habis ya. Habisnya nanti ketika akhir zaman. Nabi Isa alaihissalam yang akan menghabisi babi tersebut. Kemudian Nabi Isa alaihissalam itu akan akan menyebarkan perdamaian sampai orang itu tidak ada yang saling iri dengki. Karena apa? Semua orang menjadi makmur. Umat Islam akan kaya ketika di akhir zaman, semuanya makmur, semuanya sejahtera. Sampai ketika misalnya emas ditaruh di pinggir jalan, itu nggak ada yang ngambil. Karena apa? Kita sudah kaya. Maka terkadang ada rasa iri dengki hasad itu karena ada satunya itu kaya, satunya miskin, satunya pintar, satunya bodoh. Kemudian satunya ganteng, satunya jelek, satunya cantik, satunya ini pas-pasan gitu. Maka kelak nanti di akhir zaman Nabi Isa alaihissalam akan diturunkan dan akan membawa Islam itu menjadi agama yang dimenangkan. Maka di sini menunjukkan bahwasanya Nabi Isa ketika diturunkan itu bukan membawa ajarannya terdahulu, tapi membawa ajaran Nabi setelahnya, yaitu ajaran Islam, ajaran Nabi Muhammad SAW. Maka kadang ketika seseorang itu iri, ada yang cantik, ada yang pas-pasan, ada yang ganteng, ada yang jelek. Kadang ada pertanyaan, Ustaz, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu nggak adil ya? Ya gimana jodohnya dengan orang yang pas-pasan ya? Ini saya kemarin dapat pertanyaan. Maka jawabannya tenang. Yang cantik dan yang ganteng itu belum tentu jodohnya itu mudah. Maka seringkali orang kalau cantik atau ganteng jodohnya malah susah. Kenapa? Karena dia akan pilih-pilih. Saya ganteng, saya harus cari yang cantik. Akhirnya nyari, nggak dapat, wis sedapatnya. Begitu juga dengan sebaliknya. Nah, makanya kalau kita menjadi orang yang pas-pasan itu bersyukur. Kita ganteng ya enggak, jelek ya enggak, cantik ya enggak, jelek ya enggak gitu loh. Tengah-tengah itu biasanya malah cepet. Loh, ini bukti bahwasannya apa? Allah itu maha adil. Bukan berarti yang ganteng atau cantik jodohnya gampang. Belum tentu. Buktinya apa tuh? Lihat tuh artis. Artis kan insya Allah secara umum namanya artis itu pasti ganteng dan cantik. Pertanyaannya,
Mereka nikah itu sudah berapa kali sih? Ada yang jarang loh, artis itu pasangan sehidup semati itu jarang loh. Kalaupun ada ya minimal lah, paling nggak itu pernah dilalui apa ya selingkuh lah atau apa itu. Maka itu tidak menunjukkan bahwasannya wajah cantik ganteng itu jodohnya gampang. Ini menunjukkan Allah itu adil. Nah, kita kembali Bapak Ibu yang bersoya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Maukah aku tunjukkan, wahai manusia, wahai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan sebuah perdagangan, tijaratan tunjikum min adabin alim, sebuah perdagangan yang bisa menyelamatkan kalian dari siksa api neraka. Umumnya namanya perdagangan itu antara rugi dan untung. Orang namanya jual beli kan carinya pasti untung. Nggak ada orang yang ketika jual beli carinya rugi, itu nggak ada. Ini secara normal ya, secara umum demikian. Maka kalau ada orang yang perdagangannya itu cari rugi, maka itu tidak bisa dikatakan sebagai perdagangan. Nggak ada. Bangkrut, cari bangkrut nggak ada. Nah, ternyata di sini kok ada perdagangan yang bisa menyelamatkan seseorang dari siksa api neraka. Memang ada. Apa tidak bertentangan dengan hadis Nabi Muhammad SAW, kelak ketika kalian di padang mahsyar, kalian tidak akan bisa menebus siksaan Allah Subhanahu wa taala itu dengan harta kalian yang banyak, anak kalian yang banyak, pasukan kalian yang banyak. Apakah ini tidak bertentangan? Tidak. Maksudnya perdagangan di sini yang bisa menyelamatkan dari api neraka adalah tu'minuna billahi wa rasulihi. Pertama, syarat bahwasannya ketika kita ingin sukses baik di dunia maupun di akhirat, syarat pertama kita harus beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka kalau kita tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka artinya syarat pertama menuju kesuksesan belum terpenuhi pada diri kita. Kemudian yang kedua, wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Kalian berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta kalian dan apa? Jiwa raga kalian. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik jika kalian itu mengetahui. Maka syarat pertama ketika kita ingin sukses di dunia dan akhirat, pertama beriman kepada Allah dan Rasulnya. Syarat kedua, kita berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan jihad ini umumnya senantiasa didahulukan bi amwalikum, dengan harta dulu baru jiwa, kecuali pada ayat satu ayat innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum innallaha ashtara minal mu'minina bi anfusihim wa amwalihim bi anna lahumul jannah. Nah, kecuali ayat 1 ini bi anfusihim, dengan jiwa raga dulu baru harta. Kenapa demikian? Ada satu ya, karena ini jihad yang khusus, yang perang. Sedangkan jihad secara umum dan banyak ayat itu dikedepankan harta dulu baru jiwa raga, karena jihad dengan harta itu lebih mudah dibanding jihad dengan jiwa. Karena jihad dengan jiwa itu tidak setiap orang itu bisa. Ada yang pengen berjihad mengorbankan jiwa raganya, tapi apa? Negaranya aman-aman aja. Nah, iya, negaranya aman, mau jihad apa? Nggak bisa. Kemudian negaranya aman. Oh baik, kalau begitu kita cari negara yang konflik, misalnya Palestina. Nah, sedangkan orang namanya jihad itu ada aturannya. Nah, kalau misalnya kita sebagai
pasukan, misalnya kita sebagai pasukan atau abdi negara, pembela negara, misalnya kita jadi polisi atau tentara. Misal ketika kita ditugaskan oleh negara Indonesia untuk ke Palestina, lah itu kesempatan. Tapi masalahnya kan tidak setiap orang itu ditugaskan untuk ke sana. Namanya negara ya mikir-mikir. Ini kalau kita ngirim ke sana gimana, aman nggak? Kan perlu perhitungan. Sedangkan namanya jihad itu harus atas izin pemerintah, amil. Nggak bisa kita asal jihad, kita asal berangkat kemudian kita membela. Ya ini umat Islam, orang Palestina harus dibela. Kan al-muslimu kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'dha. Muslim satu dengan muslim yang lain kan harus seperti bangunan, harus saling menguatkan. Ya mereka ditindas, ya saya sebagai muslim saya juga harus membela mereka. Nah, maka ini harus ada aturan, nggak semudah yang kita bayangkan gitu loh. Ya kalau cuma asal ngomong gampang gitu loh. Umat Islam kalau mau bersatu ya gampang gitu. Secara teori begitu, prakteknya kan susah. Umat Islam itu bersatu sulit. Secara teori mudah, secara praktek kan sulit. Orang harus saling menurunkan ego. Maka kapan umat Islam itu bisa bersatu? Satu jalannya, mengikuti ajaran agama, Al-Quran dan hadis sudah. Tapi kalau misalnya sudah mengikuti Al-Quran dan hadis kok masih berselisih, nah berarti salah satu di antara keduanya ini ada yang salah gitu loh. Dalam tanda kutip ya, salah gitu loh dalam memahami Al-Quran dan hadis. Insya Allah ketika seseorang mengikuti Al-Quran dan hadis itu tidak akan berselisih. Kalaupun ada persisihan, itu persisihan yang khilaf tanawu, bukan khilaf tadad. Khilaf tanawu itu biasanya di tafsir. Tafsir itu khilaf tanawu, yang perbedaannya itu tidak saling tidak saling berbenturan. Seperti tadi Allah mengunggulkan umat Islam. Pertama, secara konsep ketuhanan Islam itu paling diunggulkan di antara agama yang lain. Makna yang kedua, bahwasanya umat Islam itu kelak nanti di akhir zaman akan dimenangkan dari berbagai macam tuduhan. Buktinya apa? Nabi Isa menghancurkan salib, kemudian membasmi babi dan lain sebagainya. Maka sejatinya itu sama. Kenapa? Karena ketika kita kembali kepada makna yang pertama, agama Islam itu secara konsep ketuhanan itu masuk akal. Buktinya apa? Nabi Isa menghancurkan salib, kemudian Nabi Isa membasmi babi. Karena apa? Babi dalam agama Islam itu haram, sedangkan dalam agama yang lain boleh. Nah itu sebenarnya sama. Maka khilaf dalam demikian ya tidak masalah. Makanya kalau umat Islam nggak bersatu, ya pasti ada salah satu di antara mereka yang kurang tepat dalam memahami ajaran agama Islam ini. Kemudian, nah di sini disebutkan seseorang itu berjihad di jalan Allah itu dengan harta dan jiwa raganya. Ini membuktikan bahwasannya ketika orang itu ingin sukses baik di dunia maupun di akhirat, dia harus berjuang. Maka nggak mungkin, seseorang itu tidak mungkin untuk sukses di dunia apalagi di akhirat kalau dia tidak mau berjuang. Ya sudah, kalau orang nggak mau berjuang nggak bakalan sukses. Begitu juga kenapa ketika seseorang didolimi, Syekh Abdul Razak, Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafidhahumullah ta'ala mengatakan, ketika seseorang itu didolimi oleh orang lain, pilihan yang paling tepat adalah memaafkan. Kalau ada orang yang mengatakan saya tidak bisa memaafkan kesalahan orang yang mendolimi, itu nggak tepat. Karena memaafkan itu bukan bisa atau tidak bisa, mau atau tidak. Karena memaafkan ini adalah perjuangan. Sebagaimana kamu pengen sukses nggak ketika di dunia? Ya kalau kamu pengen sukses di dunia, kerja, cari usaha. Begitu juga kalau kamu ingin sukses dalam berdagang, ya kamu harus berusaha, berletih-letih, akan panas diterjang, hujan diterjang, badai diterjang, sakit diterjang. Kalau nggak demikian, nggak akan sukses.
sakit dikit nggak usah lah, hujan dikit gamis nggak usah, enak di rumah rebahan, panas panas nanti kulit saya hitam, skincare-nya mahal, nggak bakalan sukses. Maka kalau kamu sebagaimana kalau kamu ingin sukses dalam berdagang, ya kamu harus menerjang itu semua. Tapi kalau kamu nggak pengen sukses, ya sudah, kamu tinggal aja di rumah. Maka sebagaimana ketika seseorang itu ingin sukses harus berjuang, itu pilihannya bukan pilihannya bisa atau tidak bisa, mau atau tidak. Sebagaimana engkau mau memaafkan kesalahan orang lain itu bukan bisa atau tidak bisa, tapi mau atau tidak. Maka ketika orang ingin sukses ya harus berjuang. Dan berjuang di sini banyak macamnya. Kan kita jelaskan tadi tidak setiap orang itu bisa berjuang dengan jiwanya. Maka di sini dimulai dengan bi'amwalikum, dengan harta. Karena seseorang itu misal dia bisa berjuang dengan hartanya. Bagaimana caranya? Misal dia menyebarkan ilmu. Misalnya ada buku dicetak, buku bagus tak cetak, disebarkan, dibagi-bagikan. Kampanye kebaikan, kampanye dalam berdakwah. Atau misalnya dia menghibahkan, ini tanah saya hibahkan, saya wakafkan, misalnya untuk masjid atau yayasan pendidikan, atau misalnya perluasan pondok pesantren atau panti asuhan dan lain sebagainya. Intinya dalam dakwah. Atau seseorang misalnya bisa juga dengan berusaha dengan dengan waktunya, dia berusaha bagaimana caranya agar agama Islam ini sampai ke seluruh pelosok. Gimana caranya di tengah masifnya kristenisasi yang demikian dahsyatnya. Maka jangan sampai ada orang di sekeliling kita ini mereka akhirnya malah murtad. Bagaimana memikirkan? Dan banyak di sekeliling kita ini, banyak kristenisasi sudah mulai masif. Yaghfir lakum dunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibatan fi jannati adn dalikal fawzul azim. Maka bagi orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan dia berjihad, maka orang tersebut adalah orang yang sukses. Kenapa demikian? Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa mereka. Wa yudkhilkum jannatin tajri, dan Allah Subhanahu wa taala memasukkan mereka ke surganya. Yang mana surga tersebut itu di bawahnya mengalir sungai-sungai yang jernih, wa masakin thayyibah, dan tempat tinggal yang thayyibah, yang baik. Ada seseorang yang hidup di dunia, dia memiliki tempat tinggal yang luas dengan beraneka ragam perabotan ada di dalam rumahnya. Namun ternyata rumah tersebut itu bukan rumah yang thayyib, bukan rumah yang baik. Kenapa? Karena rumah tersebut diisi dengan konflik, cekcok. Ada juga seseorang yang tidak memiliki rumah, tapi hidupnya tenang. Maka ini di dunia. Sedangkan di akhirat masakin thayyibah, dia benar-benar memiliki rumah, dan rumah tersebut itu benar-benar baik, menyenangkan hatinya, membuat hatinya itu bahagia. Maka ketika kita ingin memiliki rumah yang benar-benar membawa kedamaian bagi kita, itu ada di surga. Syaratnya apa? Kita beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan kita mau berjuang untuk menegakkan agama Islam ini. Kalau dua syarat ini tidak terpenuhi, maka sulit untuk kita mendapatkan rumah masakin thayyibah di surganya kelak. Sedangkan orang yang sukses itu adalah faman zuhziha anin nari wa udkhilal jannata faqad faz. Seseorang yang sukses itu adalah seseorang yang dijauhkan dari siksa api neraka dan Allah masukkan ke dalam surga. Maka ketika di dunia tidak ada seorang pun yang layak atau berhak untuk mengaku saya sudah sukses. Karena sejatinya kesuksesan di dunia itu hanya fata morgana. Gak ada kesuksesan di muka bumi ini yang mutlak.
Seperti tadi, orang mengira rumah luas, perabotan lengkap, harta banyak. Orang mengira itu sudah sukses. Belum tentu. Bisa jadi ternyata di rumahnya dia tidak mendapatkan ketenangan, tidak mendapatkan kedamaian. Maka seringkali mereka lari kepada tempat-tempat yang Allah haramkan, ke diskotik lah, ke apalah, cari pelampiasan, cari pil, tahu pil? Atau pil, baik pil singkatan atau pil beneran, kan banyak. Kan orang mengira, oh jadi artis enak, kaya raya, rumahnya mewah, luas, masuk gerbang sampai ke terasnya aja harus pakai mobil misalnya. Oh itu bahagia. Enggak demikian. Itu hanya fata morgana. Kalau tidak percaya silahkan tanya. Silahkan tanya kepada orang-orang yang kita anggap ini sudah sukses di dunia. Apakah demikian? Apakah hidupmu bahagia? Belum tentu. Begitu juga sebaliknya, yang orang yang kita kira tidak memiliki harta benda, kita kira sengsara, belum tentu. Bahkan mereka seringkali kadang lebih bahagia gitu loh. Maka kalau misalnya kita di dunia itu tidak memiliki rumah, jangan berkecil hati. Targetkan kita ini punya rumah di surga, yaitu rumah yang benar-benar rumah yang memberikan kedamaian. Namanya rumah. Kan filosofi rumah itu ketika kita kembali, kita mendapatkan kedamaian. Iya kan? Maka jadilah keluarga itu seperti rumah. Ketika kembali akan memberikan kedamaian. Maka banyak orang itu ketika misalnya galau, apa yang dia lakukan? Kembali ke rumah masa kecilnya. Karena apa? Akan mendapatkan kedamaian. Oh ini dulu rumah saya, walaupun sekarang sudah dibangun mall misalnya. Kan kadang ada ketenangan. Demikian. Wa masakina thayyibatan fi jannati adan, dan rumah yang memberikan ketenangan tersebut adanya di surga Aden. Dalikal fauzul azim, dan itu adalah kesuksesan yang nyata. Wa ukhra tuhibbunaha nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallahi kama qala Isa bin Maryam lil hawariyina man ansari ilallah. Dan ada sebagian manusia yang mereka tuhibbuna nasrum minallah, mereka menyukai pertolongan Allah Subhanahu wa taala, mereka menginginkan pertolongan dari Allah, dan mereka menginginkan agar agama Islam ini segera dimenangkan. Wa basyiril mu'minin, tenang umat Islam, wahai kaum mukmin tenang, sesungguhnya kemenangan umat Islam itu dekat, tinggal kita mau meraihnya atau tidak. Dengan apa kesuksesan yang nyata? Yaitu ketika kita ingin sukses, pertama kita butuh berjuang, kita beriman kepada Allah dan berjihad. Beriman kepada Allah itu butuh perjuangan. Nggak ada orang yang beriman berdakwah kemudian hidupnya itu akan akan tenang-tenang saja, aman-aman saja. Maka ada yang mengatakan, ada salah seorang kafir Quraisy mengatakan, wahai Muhammad, sesungguhnya hidupmu itu sudah enak, sudah aman, nyaman, damai. Masih kurang apa? Satu salahmu. Ketika engkau mendakwahkan bahwasannya jauhilah taghut, jauhilah syirik, jauhilah taghut, berimanlah kepada Allah. Itu awal mula hidupmu menjadi sengsara. Ada salah seorang kafir Quraisy mengatakan demikian kepada Rasulullah SAW. Karena sejak Rasulullah SAW itu mulai berdakwah, hidupnya sudah tidak mulai tenang. Semua orang mengganggu. Maka Rasulullah SAW saja yang beliau ini adalah manusia terbaik. Nggak ada setitik pun kita ini bisa mencela Rasulullah SAW. Kita mau mencela Rasulullah dari sisi ini, sisi sana, nggak akan ditemukan. Tapi ternyata hidup Rasulullah SAW itu penuh dengan cobaan. Ya apalagi kita, kalau kita misalnya kita berdakwah, kita baru berdakwah kemudian dikatakan Allah sok pemegang kunci surga. Atau misalnya ketika kita tahu bahwasannya seorang laki-laki ketika misalnya sholat, dia celananya cingkrang di atas mata kaki sebagaimana Rasulullah SAW,
Kemudian ada yang mengatakan kebanjiran. Terus kemudian kita sudah down. Itu baru ringan. Atau misalnya seseorang berusaha menjaga jenggotnya, kemudian dikatakan, ada kambing lewat. Terus kemudian sudah mulai down, hati-hati. Atau misalnya seorang perempuan, dia berusaha untuk memakai cadar. Karena memakai cadar itu adalah kebiasaannya istri-istri Nabi. Yang mana kita ketahui istri Nabi adalah wanita terbaik, wanita paling solihah. Lah kalau misalnya istri Nabi ada yang nggak solihah, maka sama saja kita menuduh Nabi. Nabi nggak bisa pilih istri, boh. Kan demikian. Ketika kita hidup di dunia, misalnya ada seorang istri yang salah, ada melakukan kesalahan. Yang pertama disalahkan siapa? Suaminya. Apa suaminya nggak bisa milih? Apa nggak bisa didik? Nah iya. Nah, istri Nabi itu semuanya mutanakibah. Mereka memakai niqab, mereka memakai cadar. Kemudian ketika ada seorang perempuan memakai cadar, dikatakan, ninja lewat. Terus kemudian, besok saya nggak pakai cadar lagi. Udah, atau misalnya baru kenal hijrah, kemudian pakai cadar, dikatakan, sok suci, sok alim. Kemudian sudah mulai down. Itu baru ringan. Cobaan demikian itu baru ringan. Tidak seperti Rasulullah SAW ketika berdakwah, beliau dilempari kotoran unta ketika sujud, isi perut unta itu dibelek, kemudian diletakkan di atas punggung Nabi dan lain sebagainya. Ketika beliau keluar rumah baru buka pintu, melangkahkan kakinya ada duri. Dan duri di sini ada ya maknanya duri benar-benar duri atau ya gangguan. Ya kalau zaman sekarang mungkin baru buka pintu rumahnya, tiba-tiba pintu rumahnya udah disegel, dipalangi kayu, atau di depan rumahnya sudah disebar paku, atau disantet atau lain sebagainya, kan banyak sekarang itu. Maka ustadz itu kan cobaannya banyak gitu loh. Cobaannya itu luar biasa. Ada yang sampai terusir dari desanya, terusir difitnah bertahun-tahun, baru akhirnya orang sadar bahwasannya orang yang berfitnah itu sebenarnya cuman asal bunyi, nggak seperti yang difitnahkan. Dan ingatlah wahai orang-orang yang beriman, kunu ansarallah kama qala Isa bin Maryam lil hawariyyin man ansari ilallah. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah ucapan Nabi Isa alaihissalam ketika dia mengatakan, jadilah kalian itu penolong agama Allah. Lil hawariyun, sebagaimana hawari itu adalah murid-murid terdekat Nabi Isa alaihissalam yang senantiasa menolong beliau, membela beliau. Di sini maknanya kita diperintahkan untuk menjadi penolong penolong agama Allah, bukan berarti agama Islam ini harus kita tolong, maksudnya butuh pertolongan kita, bukan. Karena sejatinya menolong agama Allah itu sudah menjadi kewajiban, sudah menjadi tugas kita. Tinggal porsi setiap orang itu berbeda-beda. Maka jangan menganggap Islam itu butuh kita tolong, tidak. Sejatinya yang butuh Islam itu kita tidak butuh Islam. Islam itu tidak butuh kita yang butuh Islam. Karena menolong agama Allah itu sudah kewajiban. Maka ketika seseorang meninggalkan kewajiban, ya artinya dia meninggalkan sesuatu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tetapkan. Nggak bisa, itu sudah kewajiban kita menolong agama Allah. Qala al-hawariyyu nahnu ansarullah fa amana ta'ifatun min bani Israil wa kafara ta'ifah. Kemudian Hawari, pengikutnya Nabi Isa alaihissalam, mereka mengatakan, wahai Nabi Isa, sesungguhnya kami adalah penolong Allah, penolong agama Allah. Fa amana ta'ifatun min bani Israil, dan akhirnya ada sebagian Bani Israil itu yang beriman. Fa kafara ta'ifah, dan ada sebagian yang mereka kufur. Fa ayyadnal ladzina amanu ala aduwwihim fa asbahu dhahirin. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menolong orang-orang yang beriman ala aduwwihim, kepada orang dibanding orang-orang yang memusuhi mereka, orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Fa asbahu dhahirin,
maka kelak orang-orang yang berjuang di jalan Allah, mereka adalah orang-orang yang dimenangkan. Maka tidak ada sejarah membela agama Allah itu kalah. Kalah itu terkadang hanya pandangan manusia. Kelihatannya kalah, tapi sejatinya dia menang. Buktinya apa? Orang non-Islam itu sudah berusaha dengan mati-matian untuk membuat image Islam itu negatif, dikatakan sebagai sarangnya teroris, inilah itulah. Tapi fakta itu tidak bisa terbantahkan. Umat Islam itu perangnya berapa banyak, korbannya berapa banyak. Tidak sebanyak misalnya ketika pembumi hangusan Nazi, kemudian perang salib dan lain sebagainya. Kemudian di Cina itu ada pembantaian, di Korea ada pembantaian. Kalau kita mau jujur, pembantaian tersebut atas dasar apa? Agama. Belanda menjajah Indonesia itu atas dasar apa? Nyari rempah-rempah. Bukan hanya nyari rempah-rempah. Glory, gospel, gold. Mereka ingin menyebarkan agama, ingin mendapatkan kejayaan, dan ingin mendapatkan harta rampasan. Maka kalau dikatakan bangsa yang paling tidak beradab, ya bangsa yang menjajah Indonesia 3,5 abad. Siapa mereka? Agama apa mereka? Tidak terbantahkan. Islam itu ketika menguasai sebuah negara, yang didatangkan adalah kedamaian, kebenaran dijunjung tinggi. Mau kamu anak pejabat, mau kamu anak khalifah, ketika salah ya salah. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu itu pernah dikisahkan, walaupun kisah ini dhaif. Beliau pernah mencambuk anaknya karena anaknya mabuk. Tapi hadis ini dhaif. Ada yang mengatakan ini hadis yang mungkar. Tapi faedah yang bisa kita ambil dari sini adalah agama Islam itu tidak memandang bulu. Mau kamu siapa ya tegakkan. Salah ya salah, benar ya benar. Tidak tajam ke bawah, tumpul ke atas. Tidak demikian. Maka marilah kita berubah. Marilah kita buat perubahan. Yes. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.